Dan untuk mengulas soal peluang timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Filipina esok hari, kita akan diskusikan bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, apa kabar, Bung? Kabar baik, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung. Kalau dalam catatan historis kita sebetulnya sering menang antara Indonesia melawan Filipina. Bahkan kita pernah ada catatan 13-1 dalam Piala AFF 2002. Tapi melihat kondisi sekarang untuk AFF 2024, sejauh apa optimisme Anda? Ya, catatan sejarah kan kita 24 kali menang dari 29 pertemuan. Ya, tadi pernah yang Mas Tifal bilang itu eranya Bambang Pamungkas, eranya Zainal Arif, kita bisa pesta gol 13-1. Tapi sepak bola di Asia Tenggara berubah pesat. Bahkan kalau saya katakan Myanmar, Laos itu tidak bisa lagi dianggap enteng. Nah, peluang kita menghadapi Filipina, kalau melihat penampilan Filipina terakhir melawan Vietnam dan melihat penampilan kita terakhir juga, sebenarnya sekarang kekuatannya tidak ada lagi yang istimewa. Vietnam susah dikalahkan dan susah juga menang menghadapi kita, menghadapi Filipina. Jadi bagi saya ini adalah kuncinya bagaimana pemain kita, pemain muda ini, pertama ya kuncinya adalah bermain lepas tanpa tekanan. Yang kedua, strategi game plan yang dimainkan oleh Sintayong berjalan di lapangan karena pemain muda, minim pengalaman di laga internasional, jadi tidak mudah untuk menjalankannya. Dan yang ketiga, menurut saya adalah faktor fisik yang menjadi kunci kita saat ini. Beruntung karena unggul fase recovery dibandingkan Filipina yang sama seperti yang kita hadapi ketika menghadapi Vietnam, tidak cukup waktu istirahat. Oke, maka sebaiknya Coach Sinteyong ini memainkan strategi seperti apa nih untuk secara fisik dan mental pemain kita bisa siap menghadapi Filipina? Kita lihat ya Mas Tifal, dalam 3 pertandingan Sintayong selalu menggantikan formasi, ada 4 paling tidak formasi perubahan di starting lineup. Tapi bagi saya pelatih itu menurunkan starting lineup itu bukan karena nama besar, bukan karena pengalaman. Mungkin orang menganggap sudah saatnya Asnawi dan Pratama turun dari awal, Hoki Caraka dan Rafael Struij turun dari awal, kemudian Cahya Pradadi. Tapi siapa yang siap dalam pertandingan latihan terakhir, termasuk official training hari ini? Siapa yang kondisinya lebih memungkinkan untuk memainkan game plan yang cocok dengan gaya bermain untuk menghadapi Filipina, itu yang akan diturunkan oleh Sintayong. Dan ini tebak-tebak buah manggis, kita melihat dari luar, tapi Sintayong dan timnya pasti melihat siapa yang siap lebih dulu bermain. Karena Filipina ketika mereka menyerang, mereka cukup cepat memainkan bola jauh, tapi ketika bertahan mereka memainkan 5 back, selalu memainkan 5 back, dan itu tidak mudah kalau kita saat ini dengan 3 pertandingan tidak punya jenderal permainan yang benar-benar bisa meracik atau menggoreng serangan yang berbahaya, Mas Tepa. Oke. Dikabarkan juga Marcelino akan diturunkan dalam pertandingan nanti. Apa yang mungkin perlu dioptimalkan dari peran Marcelino ini? Pengalaman ini penting ya Marcelino, tapi kalau lihat permainan pertama juga jangan terlalu banyak bermain sendiri. Ini teamwork ini harus diperlihatkan bahwa nama besar, oke, pengalaman 1-2 orang itu penting, tapi bagaimana bermain dalam sebuah tim itu penting. Jadi pengalaman ini yang kita tunggu, kematangan dan mental Marcelino itu nggak usah diragukan lagi, Mas Tifal. Jadi salah satu yang menjadi kita bersemangat lah bahwa lini depan mungkin saja Hoki Caraka, Rafael Struij akan bermain di depannya Marcelino, supaya karena kita butuh menang, jangan lagi bermain terlalu bertahan seperti menghadapi Vietnam, kan pertahanan kita terlalu dalam tuh. Tapi kita sulit dikalahkan oleh Vietnam. Nah, ini kan strategi yang orang tidak bisa mengatakan strategi kita menghadapi Myanmar, Laos, Vietnam sama semua, nggak bisa. Pasti pelatih punya strategi yang pas karena dia tahu kekuatan-kekuatan lawan. Menghadapi Myanmar kita melepaskan 10 tembakan, menghadapi Laos kita melepaskan 16 tembakan, menghadapi Vietnam kita hanya melepaskan 2 tembakan. Tapi pertahanan kita kan cukup bagus, hanya kebobolan sedikit, ya oke lah kita kalah. Tapi bagaimana kita meracik strategi yang pas untuk lawan yang pas, itu yang jadi kunci, Mas Tifal. Sehingga kalau menurut Anda melihat juga dari permainan dari tim Filipina ini, menurut Anda perlu main agresif dari awal atau tidak? Saya pikir kita harus mengontrol, menguasai irama permainan sejak awal. Nah, tergantung lagi nih strateginya, apakah kita main 3 belakang dan di tengah kita cukup 5 untuk menguasai permainan, karena gelandang-gelandang kita, ya maaf ya, kemarin kita lihat memakil Tata di kiri, akan Fikri, Ahmad Maulana, siapapun di situ yang dimainkan itu belum bisa menguasai permainan dan membuat tim kita bermain lebih smooth ya, transisi menyerang maupun bertahan. Jadi harus tepat pilihan Sintayong dan siapa yang benar-benar dalam kondisi prima untuk menjadi jenderal permainan di tengah.
Oke, membaca kondisi sekarang ditambah dari Ketua Umum PSSI melihat catatan statistik bahwa bebannya adalah kita harus menang, penanganan psikologisnya seperti apa untuk para pemain kita ke depannya? Karena kan sekali lagi kan kita harus ada bermain ya yakin pelan pasti tapi juga tetap meyakinkan lah begitu. Anda melihatnya bahkan bagaimana kemudian? Ini yang dari kemarin sebelum-sebelumnya saya sampaikan juga ke Pak Marji, manajer timnas, saya sampaikan bahwa biarkanlah hidup pikuk pemberitaan itu hanya di kita, tidak sampai ke pemain, tidak sampai di kamar ganti, tidak sampai di kamar main, tidak perlu disampaikan ke pelatih bahwa ini adalah sebuah peperangan, sudah saatnya kita saling mendukung. Komentar-komentarnya bukan lagi karena balik mundur target kita dari awal begini-begini, itu sudah tidak boleh masuk kamar ganti, tidak boleh masuk ke dalam benak pemain. Ini sudah dalam kondisi perang bahwa setiap pertandingan bermain untuk menang, meskipun tidak ada bermain untuk seri. Jadi target semifinal yang kemarin-kemarin kan sempat PSSI agak malu-malu menyebut targetnya. Targetnya adalah memberikan terbaik, menampilkan terbaik. Tapi apa terbaik itu? Kemudian ketika kita kalah dari Vietnam diterima, tapi ketika kita seri dari Laos dianggap itu bukan hasil terbaik. Ya, tapi kan tidak disebutkan hasil terbaik seperti apa. Jadi ini menurut saya pembicaraan hiruk pikuk ini tidak boleh sampai ke pemain, biar pemain fokus, biar pelatih fokus, mereka bertarung. Kuncinya kalau pertandingan besok tidak kita menangkan, ini akan ramai dalam situasi pembicaraan masa depan Sintayong di PSSI. Oke, ditambah lagi dengan ada faktor turnamen yang terbilang padat, tapi rasanya juga tim yang lain merasakan hal yang sama ya, Bung? Saya sepakat, komentar-komentar yang disampaikan itu sebenarnya sangat-sangat penting disampaikan. Kalau perlu kita nggak usah ikut lagi kalau begini caranya. Turnamen ini sangat merusak kebugaran pemain, merusak kualitas permainan. Kalau turnamen ini, Mas Tifal, dimainkan di sistem home turnamen, satu negara menggelar pertandingan yang padat, kita masih bisa terima. Tapi bagaimana pertandingan ini kita pindah sana, pindah sini dalam situasi yang padat, yang dikorbankan adalah kebugaran pemain, yang dikorbankan adalah kualitas permainan. Nanti ketika pemain ini kembali ke klub dalam kondisi cedera, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi ada baiknya komplain, dan termasuk kan pelatih Albert Capeas di Filipina kan komplain juga, semua pelatih mungkin komplain. Ada baiknya ini dievaluasi bagaimana turnamen AFF, kalau memang home and away nggak boleh lah terlalu dekat jaraknya begini. Terlalu bahaya buat masa depan pemain dan karir. Ini pekerjaan mereka dan kita mengorbankan pekerjaan mereka. Oke, treatment untuk memastikan kondisi psikologis itu jadi penting, sekalipun kemudian kemarin Filipina melawan Vietnam ini bisa menahan imbang 1-1 begitu ya. Walaupun kemudian dengan segala catatan historis itu, maka penanganan yang paling penting adalah psikologis pemain harus dibuat yakin dan bisa untuk pertandingan berikut ya, begitu? Ya, harus percaya diri, tidak grogi, tidak dalam tekanan. Anak muda ini kan, sekali lagi saya katakan, minim pengalaman internasional di level tim nasional senior. Hanya berapa sih yang bermain punya caps dua digit di timnas senior. Jadi melihat Vietnam bermain, melihat Filipina bermain kemarin, kita masih punya peluang sebenarnya. Tapi hati-hati dengan beberapa pemain yang punya licin juga bermainnya, termasuk Gayoso, termasuk Mariano di depan, Sandro Reyes juga, itu bagi saya berbahaya kalau kita tidak main lebih solid. Jadi tidak boleh ada lagi kesalahan-kesalahan elementer yang kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir. Udah, ini tim nasional senior, meskipun yang diturunkan junior, usianya muda, tapi kategorinya kan senior. Jadi kita harus turun dengan memang kapasitas sebagai timnas senior. Doa terbaik untuk timnas kita bisa melaju ke partai semifinal. Bung Wesley, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore, Bung.